Bolangers, tahu pohon lontar kan? Di Pulau Jawa banyak juga yang menyebutnya pohon siwalan. Tumbuhan dari keluarga palma atau pinang-pinangan ini berasal dari India dan Sri Lanka. Kemudian menyebar ke Arab Saudi sampai negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, sampai Indonesia. Nah, apa aja sih manfaat si pohon lontar ini? Yuk, disimak Bolangers! Layang-layang daun lontar. Bolangers, daun lontar terkenal dengan sifatnya yang lentur, kuat, dan gak mudah sobek. Makanya, orang zaman dulu menggunakan daun lontar sebagai media untuk menulis jauh sebelum mengenal kertas. Karena sifatnya yang kuat inilah, masyarakat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali, membuat layang-layang dari daun lontar atau disebut ental ibung. Kerangkanya menggunakan bambu seperti layang-layang biasa. Kalau sudah siap, pasang kerangka dengan daun lontar ental ibung. Biar kerangka menempel kuat dengan daun, layangan ini nggak dilem seperti layangan kertas ya Bolangers, tapi dijahit. Sip, sekarang mainkan deh. Oh iya Bolangers, ternyata layang-layang bukan sekedar permainan loh. Di beberapa tempat, layang-layang berhubungan erat dengan ritual keagamaan. Di Bali, permainan layang-layang memiliki makna religius yang dipersembahkan kepada Dewa Rare Anggon, sang pelindung sawah petani dari serangan hama wereng dan burung. Tua, muda, anak-anak semua suka main layang-layang. Hayo, Bolangers bisa nggak menerbangkan layang-layang? Hihihi. Buah lontar untuk membuat kue kalempe. Kalau daunnya dimanfaatkan sebagai layang-layang, di Dusun Busu, Desa Ntobo, Kecamatan Ramba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, ada namanya kue kalempe yang terbuat dari buah lontar Bolangers. Buah lontar matang memiliki aroma yang wangi sekali. Selain itu, buah lontar punya banyak kandungan serat dan daging buah yang sedikit. Makanya pakai sendok untuk mengambil daging buahnya ya. Oh iya, gak cuma tinggi serat. Air dalam buah lontar mengandung cairan isotonik alami. Cairan isotonik ini dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat kelelahan atau dehidrasi. Sip, balik lagi ke adonan kue kalempe. Bahannya tepung ketan, kelapa parut, gula pasir, garam, dan juga pewarna alami. Aduk semua bahan sampai kalis. Untuk isiannya, buat dari bahan kelapa parut yang dicampurkan dengan gula cair dari lontar. Setelah itu, bungkus dengan daun pisang dan bakar. Di sini nih uniknya Bolangers. Cara membakarnya bukan pakai tungku atau oven, melainkan menguburnya di dalam bara sekam. Cara ini membuat kue kalempe matang merata dan tidak mudah gosong. Tara! Jadi deh kue kalempe buah lontar. Bolangers, jangan pada ngiler ya. Campuran tepung ketan dan parutan kelapanya membuat kalempe ini legit dan gurih. Bolangers mau? Cari buah lontarnya dulu, Gih. Nah, sambil makan cemilan yang manis-manis, enaknya sambil mendengarkan musik ya, Bolangers. Eits, tapi alat musik berikut ini bukan sembarang alat musik biasa loh. Bahan-bahan pembuatannya unik-unik. Yuk kita bahas satu-satu. Alat musik dari tanah liat. Bolangers, di Jatiwangi, Majalengka,
termasuk penghasil genteng yang terkenal di Indonesia. Nah, karena kualitas tanah liat di sini bagus, beberapa pemuda di sini kreatif membuat kreasi alat musik dari tanah liat dan genteng. Coba kita dengar suara dari alat musik tanah liat ini. Musik, mainkan! Benar-benar kreatif ya, Bolangers. Bukan itu saja, mereka juga membuat alat musiknya sendiri loh. Alat musik ini namanya gading. Bentuk tanah liat dengan tangan dan haluskan dengan air. Yang paling seru adalah saat meniup alat musik ini. Ayo tiup! Suaranya seperti apa, ayo? Disebut gading, mungkin seperti gading gajah. Dan bunyinya seperti suara gajah sedang marah. Unik dan suaranya benar-benar lucu ya, Bolangers. Alat musik bambu dari Sangihe. Kalau di Majalengka ada alat musik dari tanah liat, di Sangihe terkenal dengan alat musik bambu. Iya, semua alat musiknya menggunakan bambu. Bambu yang digunakan bambu batik. Jadi setelah diambil, bambu dijemur dulu selama beberapa hari sampai jadi kekuningan dan bercorak seperti batik. Kupas kulitnya, lalu tempel. Membuat alat musik bambu ini memerlukan waktu kurang lebih 3 minggu. Oh iya, Bolangers, alat musik bambu ini sudah ditemukan sejak zaman nenek moyang orang-orang Sangihe. Dan biasanya alat musik ini dimainkan untuk mengiringi acara-acara penting seperti upacara tradisional. Nah, alat musik bass yang paling besar ini mirip dengan gramofon ya, Bolangers. Jadi penasaran ya bagaimana sih alunan musiknya? Yuk, musik, mainkan! Bermain musik bambu dilakukan turun-temurun oleh masyarakat desa Kauhi Sangihe. Yang digoyang, yang. Gimana teman-teman? Deg-degan gak? Siapapun yang melewati jembatan ini dijamin pasti goyang. Wajar saja goyang. Bambu yang kita injak terpasang dengan kondisi menggantung. Ditambah bambu sudah terkena air dan lumpur sawah. Makin susah deh melewati jembatan ini. Tim aku berlomba dengan tim musuh untuk lebih dulu mengumpulkan batang daun pisang yang ada di tengah jembatan sana. Gampang-gampang susah loh melewatinya. Kurang konsentrasi sedikit saja, siap-siap dan nyebur ke lumpur. Siapapun yang jatuh dari jembatan harus mengulang perjalanan dari awal. Begitu aturannya. Ayo teman-teman, semangat! Jangan sampai tim musuh lebih dulu mengumpulkan batang daun pisangnya. Seperti yang aku bilang, saat musim panen padi tiba, tidak hanya menjadi berkah untuk petani, tapi juga berkah untuk kami anak-anak desa. Karena banyak sekali lahan persawahan yang bisa kita manfaatkan untuk tempat bermain seperti ini. Gimana? Seru kan permainan ala kami? Teman di rumah juga bisa mencobanya kok. Ini batang pisang terakhir kita nih. Ayo, sedikit lagi teman. Hore! Kita berhasil. Sudah lengkap daun pisangnya. Artinya tim kita menang. Asyik! Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan teman, namaku Hazi.
Si Bolang dari Desa Wisata Rantih, Kecamatan Talawi, Kabupaten Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat. Akhir-akhir ini cuaca di desaku selalu mendung, apalagi saat sore hari. Sudah pasti turun hujan. Bagaimana di wilayah kalian, teman? Sudah mulai musim hujan juga kah? Apapun musimnya, sebagai bocah petualang, kita harus selalu semangat beraktivitas ya. Dan tetap menjaga kesehatan. Lanjut yuk, karena aku dan teman-teman mau mencari ikan garing. Ini dia lokasinya. Biasanya ikan garing ada di aliran air yang sedikit dalam. Walau hanya aliran air terjun, jangan salah loh. Ikan di sini besar-besar. Untuk menembak ikan, kita harus menyelam. Jadi pastikan kaca selam yang kita pakai berfungsi dengan baik ya. Membersihkan kacamata selam ala Bolang. Aku punya sedikit tips untuk membersihkan kacamata selam supaya pandangan kita baik saat di bawah air. Tips ala si Bolang dong tentunya. Mudah teman. Aku dan teman-teman bisa menggosok bagian kaca dalam dan luar dengan dedaunan. Kami biasa menyebutnya daun sabun-sabun. Tuh, lihat saja. Setelah ditambahkan sedikit air dan digosokkan, muncul busa seperti sabun. Gosok terus ke semua bagian kaca. Kalau sudah cukup, tinggal bilas deh. Gimana? Jelas terlihat kan wajah tampan aku? Sekarang kita lanjut menembak ikannya. Lihat baik-baik di sekitar. Kalau sudah melihat ada ikan, tembak. Yap, aku dapat satu nih teman. Lumayan lah, walau hanya ikan kecil. Ayo, kita cari lagi. Kalau mau dapat yang berukuran agak besar, kita harus berani ke tempat yang sedikit dalam. Aku sedikit cerita nih, kenapa banyak ikan garing besar di aliran air terjun ini. Ternyata dulu pemerintah desa pernah melepas bibit ikan garing di hulu air terjun. Tujuannya supaya ikan bisa ditangkap oleh masyarakat. Dan ternyata sampai sekarang sisa ikan masih banyak, bahkan sudah besar-besar. Tuh kan, baru aku bilang, Kevin dapat ikan garing lumayan besar tuh. Awas Vin, jangan sampai lepas ikannya. Segera masukkan ke keranjang. Sudah lumayan banyak nih. Ikan ini kita bawa ke kakak supaya dimasak dan kita makan bareng-bareng. Waktunya memasak. Masakan kami ini walau sederhana, tapi rasanya dijamin istimewa deh. Nih, catat bumbunya. Ada cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, tomat hijau, jeruk nipis, dan garam. Bahan utamanya tentu ikan garing yang sudah dicuci bersih. Dan ini dia kesukaanku, jengkol. Pertama kita goreng dulu ikan garingnya. Ya Kevin yang bertugas menggoreng ikan. Namanya juga ikan garing, jadi gorengnya juga harus sampai garing. Tuh, aroma jengkol panggang itu memang tidak ada duanya. Sekarang kita lihat kakak menyiapkan bumbunya yuk. Sepertinya kakak lebih tertarik pakai cabai hijau nih. Tinggal sesuai selera saja ya teman. Mau pakai cabai hijau atau merah. Ulek cabai hijau dengan tambahan garam. Kalau sudah halus kemudian ulek bawang merah. Tambahkan irisan tomat hijau. Kemudian pukul atau geprek jengkol yang sudah kita panggang tadi. Kata kakak supaya aroma jengkolnya jadi terasa di bumbu. Kalau sudah semua, tinggal goreng deh bumbunya. Masukkan ikan garing yang sudah digoreng. Aduk sampai bumbu terlihat matang.
Aromanya bikin tambah lapar aja nih. Sudah matang tuh. Yuk tinggal dihidangkan. Gampang kan membuatnya? Bukan masakan Minang namanya kalau tidak pedas dan banyak bumbu. Ikan garing cabai hijau menjadi menu khas di rumah untuk lauk makan sehari-hari. Yuk, sekarang saatnya kita makan. Selamat makan ya teman. Nikmatnya makan bersama. Apalagi masakan yang kita makan hasil masak sendiri. Jadi 2 kali lipat enaknya. Kakak emang juara deh ajarin kita masak. Makasih ya kak. Semua sudah siap. Mari bermain lumpur lagi. Sekilas permainan ini mirip bola basket. Bedanya bola nggak boleh digiring atau dipantulkan. Bola hanya bisa dipindahkan dengan cara dilempar antar pemain satu tim. Nah, supaya bisa dimasukkan ke dalam keranjang, tiap pemain harus dalam posisi yang pas. Permainan semakin seru karena lapangan kami ada di atas lumpur. Jadi harus siap kotor ya. Tetap ikuti petualanganku ya teman. Oh iya, kami harus mengambil air sadapan akar lundang dulu nih. Air ini dihasilkan dari akar lundang. Dan aku udah lama kawan. Yalah. Jangan masuk juga, Ben. Ya. Akar lundang mempunyai kandungan air yang cukup banyak. Akar lundang biasa ditemukan merambat di semak atau pepohonan besar. Tidak sulit menemukan akar lundang di desaku. Asal tahu ciri-cirinya saja. Cukup dengan memotong akar, air akan menetes dengan sendirinya. Butuh waktu selama 1 malam untuk menghasilkan air sebanyak 1 ruas bambu ini. Setelah airnya kami ambil, bambu ditinggalkan. Dan air sadapan akar akan diambil lagi keesokan harinya. Sudah cukup nih teman. Tapi masih ada 1 misi nih, yaitu mencari daun kapuk. Yuk capcus. Tangkai daunnya panjang dan berwarna merah muda. Bentuk daun menyerupai jari tangan. Tapi aku jamin ini bukan daun singkong kok. Tuh, lihat saja batang pohonnya. Oh iya, pohon yang berasal dari Amerika Selatan ini juga berbuah loh teman. Dan buah itulah yang biasa digunakan orang-orang dulu sebagai bahan dasar pembuatan kasur dan bantal. Kalau sudah cukup banyak, ayo kita bawa pulang ke rumah. Sekarang kita bantu kakak yuk menyiapkan ramuannya. Oh iya, ada manfaat ajaib si daun kapuk ini loh teman. Daun kapuk ini biasa kakak gunakan sebagai ramuan untuk menghilangkan panas dalam, sariawan, dan menjaga kondisi tubuh agar selalu bugar. Kakak hampir setiap hari membuat ramuan ini. Caranya mudah. Daun kapuk yang sudah dicuci bersih ditambahkan air bersih secukupnya. Kemudian diremas-remas sampai sarinya keluar. Saat air sudah berubah warna dan sedikit mengental, itu tandanya proses remas sudah cukup. Selanjutnya tinggal saring deh. Lakukan 2-3 kali supaya kotoran dan ampas daun tidak terbawa saat diminum nanti. Nah, jangan lupa air sadapan akar lundang juga berkhasiat untuk menghilangkan panas dalam. Biar lebih aman dari kotoran, sebelum diminum, kita saring juga air sadapan akar lundangnya. Sudah semua nih. Selamat minum teman-teman. Kakak bilang ramuan penghilang panas dalam ini sangat pas diminum setiap hari. Apalagi saat cuaca panas dan tidak menentu seperti sekarang. Tradisi ini merupakan warisan dari kakek nenek kita. Dan selalu kami jaga sampai sekarang. Aku percaya
Alam selalu memberikan manfaat kebaikan untuk kehidupan kami. Tinggal bagaimana cara kami untuk menjaganya. That